Bayangkan kamu ingin belajar sesuatu yang benar-benar baru, filsafat, pemrograman, atau bahkan cara bicara di depan umum. Kebanyakan dari kita akan langsung membuka buku teks, ikut kursus online, atau menonton video tutorial dari awal hingga akhir. Kita berharap dengan menyerap sebanyak mungkin informasi dari awal, pemahaman akan terbentuk secara otomatis. Tapi kenyataannya, justru banyak orang yang merasa bingung, kewalahan, atau bahkan menyerah di tengah jalan. Disinilah strategi yang disebut input terbalik menawarkan pendekatan yang jauh lebih efektif. Input terbalik adalah strategi belajar yang tidak dimulai dari teori atau definisi, melainkan dari hasil akhirnya dulu. Maksudnya begini, daripada kamu belajar menulis esai akademik dengan menghafal struktur dan teori retorika, kamu justru mulai dari membaca esai yang sudah jadi. Kamu amati, kamu coba pahami alurnya, lalu kamu tanya pada dirimu sendiri, kenapa penulis ini menulis seperti ini? Dari situ, kamu membongkar kembali strukturnya, menemukan logika yang tersembunyi di baliknya, dan akhirnya paham konsepnya secara utuh. Kamu menyerap pola sebelum menyerap teori. Metode ini sebenarnya meniru cara alami otak manusia belajar sejak kecil. Anak-anak belajar bicara bukan dari pelajaran tata bahasa, tapi dari mendengar percakapan utuh orang dewasa. Mereka menangkap pola, meniru, lalu baru menyusun makna. Dalam konteks pembelajaran dewasa, prinsip yang sama bisa diterapkan secara sadar. Misalnya, kalau kamu ingin belajar membuat desain grafis, bukannya langsung mempelajari semua tools dan teori warna, kamu bisa mulai dari membongkar desain yang sudah jadi, menganalisis kenapa desain itu menarik, bagaimana komposisinya, baru setelah itu mencari tahu tekniknya. Keunggulan dari input terbalik adalah efisiensinya dalam membangun intuisi. Saat kamu belajar langsung dari contoh utuh, kamu mendapatkan konteks. Kamu tidak hanya tahu apa, tapi juga kenapa. Kamu tidak hanya menghafal, tapi merasakan logika di balik struktur yang kompleks. Ini membuat otak lebih mudah mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Hasilnya, pembelajaran jadi lebih bermakna, lebih cepat dipahami, dan lebih sulit dilupakan. Tentu saja, strategi ini tidak meniadakan pentingnya teori, tapi urutan penyajiannya yang dibalik. Kamu mulai dari hasil, lalu bergerak ke belakang untuk memahami fondasinya. Dengan cara ini, teori tidak lagi terasa abstrak atau kering, karena kamu sudah melihat aplikasinya secara nyata. Kamu juga jadi lebih termotivasi karena tahu kemana arah pembelajaranmu. Jadi, kalau kamu sedang merasa belajar itu berat, coba balik caranya. Mulailah dari hasil akhir. Temukan contoh terbaik dari apa yang ingin kamu kuasai. Lalu amati, tiru, bongkar, dan pelajari ke belakang. Itulah strategi input terbalik, belajar dari hasil, bukan dari awal. Karena terkadang, untuk memahami jalan, kita harus tahu dulu kemana tujuan akhirnya.